Oke, baik ya. Kita masuk ke pertemuan ke-6 ya. Oke, pertemuan ke-6 ini, saya akan membahas tentang tahapan masa perkembangan dalam kehidupan individu. Oke ya, tahapan masa perkembangan ini terbagi menjadi 7 ya. Yang pertama yaitu masa prenatal atau masa sebelum kelahiran ya, masa sebelum, bayi dilahirkan yaitu ketika dikandung oleh ibunya. Kemudian yang kedua, masa kelahiran yaitu, atau disebut juga dengan, natal ya, di mana, masa ini merupakan masa yang, dramatik ya. Kemudian yang ketiga, yaitu masa bayi, 0 sampai 2 tahun dan ini juga disebut sebagai periode vital. Dan yang keempat adalah masa kanak-kanak. Nah, masa kanak-kanak ini, 2 sampai 5 tahun, ini disebut juga sebagai periode estetis. Dan yang selanjutnya adalah masa anak-anak. Nah, beda ya, kanak-kanak dan anak-anak. Nah, ini masa anak-anak ini disebut juga dengan masa usia sekolah dasar, oke ya. Itu garapan Anda ini. Kemudian yang, tadi ke berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke-6 ya, masa remaja, di mana masa ini disebut juga sebagai, adolescence, dan yang ketujuh adalah masa dewasa, oke ya. Baik ya, saya akan, kupas satu-satu tentang, tahapan perkembangan ini. Yang pertama adalah masa prenatal. Ada banyak sebenarnya hal yang perlu Anda ketahui, dengan cara membaca ya. Jadi saya sarankan, Anda membaca buku sumber ini wajib ya. Sekali lagi saya selalu menekankan karena, memang, saya apa ya, menjelaskan secara garis besar sebenarnya ya, dengan ilustrasi yang mudah-mudahan nanti Anda, pahami ya, supaya tidak bosan juga kan saya bicara terus, nanti saya akan mengilustrasikannya dengan video juga ya. Oke ya, masa prenatal ini sebentar, agak berisik. Jadi masa prenatal ini masa di mana, anak ini belum lahir ya, atau ketika di dalam kandungan ibu. Nah, untuk lebih jelasnya saya ingin mengilustrasikannya ke dalam sebuah video karena ini kan, bahasanya bahasa biologi ya, bahasa kedokteran juga, jadi, ribet juga untuk dijelaskan secara apa namanya, oral ya, jadi mendingan saya perlihatkan saja langsung ya videonya. Baik ya, kita lihat video berikut ini, masa prenatal. Proses terjadinya konsepsi atau pembuahan. Ketika wanita yang dalam masa subur berhubungan seksual, kemungkinan akan terjadi pertemuan antar sel, yakni sel sperma laki-laki dengan sel telur wanita yang sudah matang. Akhirnya, terjadilah pembuahan. Proses pembuahan hanya berlangsung sekali dalam hitungan selama siklus haid wanita. Pada waktu terjadi hubungan seksual, laki-laki mengeluarkan sel sperma. Jutaan sel sperma berlomba-lomba menuju sel telur. Dari jutaan menjadi ratusan, dan ratusan menjadi puluhan. Akan tetapi, hanya akan ada satu yang masuk ke dalam sel telur, yaitu sel sperma terkuat. Saat sel sperma memulai perjalanannya mencari sel telur, saat itu pula gen laki-laki dan perempuan bersatu. Dalam sel telur, kepala sel sperma membuka diri. Kemudian melebur menjadi zigot. Zigot pun membelah diri dari 2 menjadi 4, 8, 16,
hingga total berjumlah 64 pasang. Pada usia kehamilan hari pertama, zigot yang melebur menjadi embrio memulai perjalanannya menuju rahim. Pada usia kehamilan 7 hari, sampailah gen tersebut di rahim dan menempel pada dinding rahim. Pada usia kehamilan 3 minggu, jantungnya mulai berdetak. Tangan dan kakinya sudah bertakik. Pada usia kehamilan 9 minggu, tubuhnya mulai bergerak. Pada usia kehamilan 12 minggu, saat ibu melakukan USG, janin sudah mulai terlihat jelas. Alat kelaminnya mulai terbentuk. Lalu, bagian tangan lebih dulu terbentuk daripada kaki. Selain itu, ia sudah dapat menyentuh kepala dan menggenggam tali pusar. Pada usia kehamilan 13-16 minggu, janin masih aktif bergerak, melatih otot-otot dan persendian. Wajahnya mulai nampak dengan lekukan-lekukan. Nantinya akan menjadi bibir, dagu, pipi, dan hidung. Pada usia kehamilan 17-20 minggu, janin sudah dapat mengisap jempol. Ia sudah melakukan aktivitas tidur, menendang, membuka mata, dan berkedip. Pada usia kehamilan 21-24 minggu, proses penulangannya berkembang sempurna, sehingga ia semakin banyak bergerak. Jenis kelaminnya juga sudah mulai terlihat. Alat pendengaran luar atau telinganya semakin sempurna. Pada masa ini pula, bunda hamil disarankan mendengarkan musik klasik. Tujuannya untuk melatih perkembangan kecerdasan otak janin. Pada usia kehamilan 25-28 minggu, pembuluh darahnya mulai teraliri darah. Pada usia 28 minggu, perkembangan otaknya sudah mencapai kesempurnaan. Pada usia kehamilan 29-32 minggu, kemampuan indera penglihatan sudah sempurna. Janin sudah dapat melihat dalam arti sebenarnya. Siluet cahaya di luar tubuh bunda dapat tertangkap jika ada cahaya terang masuk. Karenanya, berikanlah stimulus cahaya seperti mengarahkan senter ke arah perut bunda dari kiri ke kanan. Kemudian,
Pada usia kehamilan 33 minggu, janin sudah semakin sedikit bergerak, sebab ukuran janin semakin besar. Ia pun sudah mulai mencari posisi yang tepat untuk dilahirkan, yaitu dengan posisi kepala di bawah. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, itulah masa, apa tadi, prenatal ya, sebelum kelahiran. Jadi prosesnya begitu panjang ya, dan, nanti saya juga akan memperlihatkan, apa namanya, masa, bayi ya. Eh, mmm, aduh mohon maaf, iklan tuh. Aduh, ya, oke ya. Oke, next ya. Tadi masa prenatal, sekarang masuk kepada masa kelahiran. Nah, tadi setelah, usia kandungan, berapa tadi, 42 minggu ya kurang lebih, itu, masuklah ke masa kelahiran, yaitu masa Natal. Sebentar, saya takutnya belum nge-share. Nah, ini ya, masuk ke masa Natal ya. Atau kelahiran. Masa ini merupakan masa yang sangat dramatis ya, gitu karena, bayi itu betul-betul keluar gitu ya secara drastis dari kandungan ibunya. Dan itu dia, apa ya, seperti masuk ke dunia baru gitu. Karena kan, dia sebelumnya ada di dalam kandungannya di mana, itu berbeda gitu kan dengan dunia gitu ya. Jadi ketika lahir itu, dramatik sekali gitu. Makanya di sini masa kelahiran ini masa, merupakan satu drama penjebolan drastis disertai dengan perubahan-perubahan kondisi psikofisik radikal revolusioner dari seorang bayi. Wah, itu ya. Bahasanya aja, begini ya. Ya karena memang tadi yang saya katakan bahwa, betul-betul, manusia itu terlahir ke dunia yang berbeda gitu, ya. Oke ya, mungkin masa kelahiran tidak perlu diperlihatkan ya, tidak perlulah ya, tapi sebenarnya ada banyak di YouTube juga, masa kelahiran ini ya, sekarang tuh ada yang memperlihatkan, disesar, normal gitu ya. Tapi sebenarnya secara ini ya, saya jujur aja saya sih, nggak kuat sih ngelihat masa kelahiran itu ya, karena aduh luar biasa lah pokoknya. Nanti Anda sebagai seorang ibu ya, suatu saat akan merasakan ya, bagaimana masa itu gitu ya, masa kelahiran itu. Oke ya, nah setelah masa kelahiran atau Natal, kita masuk ke masa bayi, itu 0 sampai 2 tahun, dan masa ini disebut juga sebagai periode vital. Nah, pada masa ini kondisi fisik dan mental bayi sudah, apa ya, bukan sudah, menjadi pondasi kokoh ya untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Nah, makanya ini kunci juga sih. Sebenarnya sih, ketika masa prenatal juga kunci ya, gitu. Bahkan, kalau di dalam agama kita, Islam, sebelum masa prenatal saja itu kunci. Sebelum masa prenatal itu apa, masa di mana kita memilih pasangan, itu kunci juga. Karena kita juga tidak boleh, asal memilih pasangan hidup ya, gitu. Kita harus tahu bibit bebet bobot, nah itu tuh penting tuh. Karena ini ya, berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, kayak ya, ini masuk pada masa 0 sampai 2 tahun atau masa periode vital, masa di mana ya tadi ini menjadi pondasi kokoh ya bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, dan tahapan pertumbuhan perkembangan bayi ini dapat dilihat dari usia 1 bulan sampai 2 tahun. Nah, di buku ini, itu betul-betul sangat dijelaskan dengan detail, mungkin bagi mahasiswa yang sudah beli bukunya, disebutkan secara detail kalau 1 bulan itu seperti apa gitu ya, pertumbuhan dan perkembangannya, 2 bulan itu seperti apa, 3 bulan itu seperti apa, sampai 2 tahun itu seperti apa ya secara garis besar ya. Pertumbuhan dan perkembangannya. Makanya Anda harus wajib membacalah ya intinya ya, secara, spesifik, nanti bisa dilihat di situ. Oke ya, secara garis besar saya akan memperlihatkan masa 0 sampai 2 tahun, di video YouTube berikut ini. Oke, kita lihat ya videonya. Oke, sudah terlihat ya?
Oke, itu ya, apa tadi, masa bayi 0 sampai 2 tahun. Gimana? Pada pengen punya anak nggak? Oke, nanti ya, menikah dulu, setelah itu baru punya anak. Oke ya, jadi masa 0 sampai 2 tahun ini memang, aduh masa lucu-lucunya lah ya, masa lucu-lucunya anak ya. Karena di masa ini memang tadi gitu kan anak sudah mulai, bicara, sudah mulai merangkak, kemudian nanti, mulai berdiri begitu ya, mulai bermain. Nah ini masa, apa namanya, 1 2 tahun ini sudah mulai nih gitu ya. Terus sudah mulai tadi ya pas 6 bulan anak juga sudah mulai, makan gitu ya. Menyusui kepada ibunya dan sebagainya lah ya, gitu. Itu secara garis besar sebenarnya ya, karena kalau diceritakan secara detail, aduh panjang sekali lah masa ini gitu ya. Setiap masa itu panjang ceritanya ya, makanya saya tadi menyarankan Anda baca secara detailnya nanti di buku-buku sumber ya, terutama buku sumber utama yang saya sarankan. Oke ya, itu masa 0 sampai 2 tahun. Next ya, oh maaf, mungkin saya ingin menyambungkan aja ya, kalau menyambungkan dengan teori Maslow yang tadi ya kebutuhan dasar fisiologis dan rasa aman, itu sudah dimulai sejak ini, 0 sampai 2 tahun. Jadi di mana anak itu harus diasupi gitu ya kebutuhan makanannya gitu ya dengan gizi seimbang, kemudian harus diberikan minuman yang sehat ya, susu gitu kan, kemudian air minum yang jernih ya, kemudian apalagi kasih sayang, ibunya, ayahnya ya, atau kedua orang tuanya. Kemudian apalagi ya, rasa amannya ya gitu kan, anak itu disimpan di,
kamar yang nyaman ya, ventilasi udaranya bagus ya, pakai selimut, itu kan rasa keamanan gitu dan anak tuh akan merasakan. Nah jadi, tadi kalau di-compare dengan Maslow itu ya memang, kebutuhan dasar itu memang di sini nih gitu ya, dimulainya di usia ini. Dan sebenarnya kebutuhan dasar itu ya tetap ya, apa ya, ketika masa anak, dewasa juga sama diperlukan gitu. Tetapi kalau kita melihat periode gitu ya, secara tahapan gitu, hierarki, itu sudah sejak dini lah ya, dimulai gitu. Sejak, apa namanya, masa kelahiran ya, maaf, masa prenatal itu sudah dimulai tadi, kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Oke ya, next ya, masa kanak-kanak. Nah, ini disebutnya kanak-kanak ya, gitu kan, kalau di dalam bahasa Indonesia, anak-anak dan kanak-kanak beda. Kanak-kanak itu ya 2 sampai 5 tahun, ini disebut dengan periode estetis. Pada masa ini, kanak-kanak ini merupakan, apa ya, masa ya tadi ya, 2 sampai 5 tahun, sudah mulai mengembangkan keterampilan motorik dengan merangkak, berdiri, berjalan, melompat, dan berlari. Ah, ini sudah mulailah ya nanti, yang 4 5 tahunnya itu udah mulai usia TK ya. Nah ini kalau kita, apa namanya, hubungkan dengan pendidikan ya, itu ini sudah mulai masuk ke usia, taman kanak-kanak. Nah makanya disebutnya kan taman kanak-kanak, bukan taman anak-anak, taman kanak-kanak ya, 2 sampai 5 tahun dan seperti yang pernah saya bilang ya sebelumnya, sekarang itu ada sekolah untuk usia anak 2 tahun loh. Untuk anak usia 3 tahun juga sudah ada sekolahnya, itu menarik ya. 4, 5 itu jelas ya gitu, ada PAUD gitu ya, ada apalagi ya, ada TK, ada Rodotul Atfal, macam-macam lah ya nama-namanya. Cuma intinya adalah ini sudah masuk sebenarnya ke tahap sekolah ini. Nah, mereka juga sudah mampu mengembangkan kecerdasan, maaf ya, imajinasi, inisiatif, kreativitas, bakat, dan sosialisasi. Oke ya, untuk lebih jelasnya, saya juga ingin memperlihatkan video masa kanak-kanak ya, 2 sampai 5 tahun ya. Mudah-mudahan Anda belum bosen nih ya. Saya perlihatkan videonya. Oke, ini dia videonya. Masa kanak-kanak. Astagfirullah. Loh, kok ketutup sih? Aduh, maaf maaf maaf, saya barusan close. Aduh. Oke ya, ini bisa dilihat juga di sini. Kita copy saja, kita copy linknya. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda secara garis besar lah ya gitu kan, masa kanak-kanak itu seperti apa sih gitu ya, masa kanak-kanak itu. Sebenarnya Anda udah tahu sih, tapi setidaknya karena kita sedang berbicara tentang perkembangan dan pertumbuhan, kita lihat, apa namanya, secara garis besar ya, pertumbuhan dan perkembangan mereka secara visual. Oke, ini dia videonya. Perkembangan manusia. Masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak awal adalah masa di mana pada saat ini manusia mengalami perkembangan yang cukup pesat, namun masih memiliki hubungan sosial yang erat dengan keluarga. Sebelum masa kanak-kanak, manusia mengalami masa permulaan atau saat masih dalam kandungan. Dilanjutkan dengan masa bayi, yang kemudian diteruskan dengan masa kanak-kanak itu sendiri. Terdapat 2 tahapan dalam masa kanak-kanak. Yang pertama, tahap awal, di mana dalam tahap ini usia antara 2 sampai 6 tahun. Selanjutnya, tahap akhir yang memiliki rentang usia 6 sampai 12 tahun. Perkembangan pada masa kanak-kanak awal terdiri dari perkembangan fisik, perkembangan intelektual, dan perkembangan sosio-emosional. Perkembangan fisik terdiri dari tinggi dan berat badan,
serta motorik. Menurut Santrok, pertumbuhan pada masa kanak-kanak awal tidak terjadi sepesat pada masa bayi. Tinggi dan berat badan pada masa kanak-kanak awal akan bertambah setiap tahunnya. Pada masa ini, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm per tahun dan bertambah berat 2,5 sampai 3,5 kg per tahun, di mana pada usia 6 tahun, berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan periode vital dalam mempelajari keterampilan tertentu. Menurut Harlock, ada 3 alasan, yaitu meniru, bersifat berani, dan keterampilan. Meniru. Anak senang mengulang-ulang, sehingga dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil melakukannya. Alasan Harlock berikutnya adalah anak-anak bersifat berani, sehingga tidak terhambat rasa takut untuk melakukan sesuatu. Perkembangan intelektual terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Secara umum, kognitif diartikan sebagai potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, dan evaluasi. Menurut perkembangan kognitif Piaget, anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan praoperasional 2-7 tahun, di mana belum matangnya cara kerja pemikiran. Anak mulai mengenal angka dan bentuk berupa simbolis. Hal ini merupakan tahap keterampilan anak yang merupakan salah satu contoh dari perkembangan kognitif. Perkembangan bahasa. Menurut Vygotsky, anak-anak menggunakan percakapan tidak hanya untuk berkomunikasi sosial, tapi juga untuk membantu dalam menyelesaikan masalah. Lebih jauh, anak-anak menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memantau perilaku mereka. Perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sosio-emosional dapat berupa perkembangan emosi, di mana emosi-emosi tersebut seperti emosi takut, iri hati, gembira, cemburu, kasih sayang, sedih, ingin tahu, dan amarah. Interaksi teman sebaya memiliki usia yang sama, memainkan peran khusus dalam perkembangan sosio-emosional anak-anak. Anak yang sering memiliki pengalaman positif satu sama lain akan lebih mungkin untuk menjadi sahabat. Oke, itu ya masa kanak-kanak ya. Ya tadi ya, jadi masa kanak-kanak ini yang 0 sampai 0 sampai 5 tahun ya, itu juga disebut sebagai, masa, kanak-kanak awal ya, masa anak-anak awal, itu 2 sampai 5 tahun. Atau kalau kita compare dengan pendidikan itu masa, anak-anak usia, TK gitu ya. Oke ya, kita masuk ke nah ini masa anak-anak nih. Ini masa anak-anak ini disebut juga sebagai masa anak-anak akhir ya, atau masa anak sekolah dasar ya, yang dimulai 6 sampai 12 tahun. Inilah yang saya maksud garapan Anda ya, karena kan Anda mau menjadi guru SD nih. Nah, ini masa anak-anak ini disebut juga sebagai tadi masa usia sekolah dasar. Oke ya, jadi masa usia sekolah dasar ini memang, terjadi, kurang lebih ya 6 sampai 12 tahun, di mana di sini dibagi juga menjadi 3 bagian, masa anak awal, masa anak, tengah, dan masa anak akhir. Masa anak awal itu 6 sampai 7 tahun ya. Ini, di mana di sini anak berada pada fase konkret gitu ya. Jadi, kalau kita, hubungkan dengan dunia pendidikan, jadi di mana anak itu ya memang, memang
masa konkret gitu ya, butuh apa ya, butuh penjelasan yang sangat konkret gitu. Dia belum bisa menerka atau menyerap hal-hal yang bersifat abstrak. Contoh konkret seperti inilah gitu. Kalau Anda menjelaskan sesuatu di anak usia sekolah dasar, itu Anda tuh harus jelas dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh mereka. Jangan sampai Anda itu menjelaskan sesuatu dengan abstrak, misalnya ya, keimanan adalah keyakinan individu terhadap Tuhan. Wah, anak anak akan bertanya, "Apa sih individu?" Nah, seperti itu gitu. Jadi hal-hal yang bersifat abstrak itu belum di apa ya, dicerna oleh anak usia 6 sampai 7 tahun. Makanya guru di sini harus menjelaskan secara konkret kepada anak itu. Nah, di sini juga pentingnya media pembelajaran. Misalnya ketika Anda tadi ya, misalnya menjelaskan keimanan kepada Tuhan gitu ya. Itu kan abstrak ya. Iman itu abstrak loh. Coba Anda jelaskan keimanan kepada anak kelas 1 dan kelas 2 SD. Itu susah loh. Karena mereka tidak akan tahu apa sih individu, apa sih percaya, keyakinan itu apa. Itu sangat absurd. Itu sangat abstrak untuk mereka. Maka oleh kita harus dikonkretkan. Dikonkretkan dengan cara apa? Nah, kalau di dalam proses pembelajaran kita bisa apa ya, menggunakan media pembelajaran gitu ya supaya konkret gitu ya. Keimanan itu konkret dipahami oleh anak usia 6 sampai 7 tahun. Misal memperlihatkan gunung ya, memperlihatkan apalagi laut gitu kan, memperlihatkan pepohonan gitu ya. Jadi Anda nanti memperlihatkan gambar-gambar gitu ya, memperlihatkan binatang gitu ya. Ini siapa yang menciptakan ini gitu. Nah, itu bisa dibantu dengan hal-hal semacam itu nanti kepada anak usia 6 sampai 7 tahun. Karena di sini dikatakan pada dasarnya anak usia awal atau 6 7 tahun itu berada pada fase operasi konkret ya. Jadi anak itu butuh hal-hal yang konkret-konkret saja ya. Oke, masuk ke masa anak tengah nih. Itu usia 8 sampai 9 tahun, di mana anak ini pada masa ini disebut dengan masa industri ya. Masa industri ini maksudnya anak-anak ini dapat mengembangkan kepribadiannya dengan membentuk konsep diri secara fisik, sosial, dan juga kepercayaan diri. Nah, itu masa industri di sini yang dimaksud dengan industri di sini ya. Gitu ya, lebih mengarah ke itu. Oke ya, kemudian di sini ada juga masa anak-anak akhir ya, 10 sampai 12 tahun, di mana anak itu mulai mengenal ketertarikan dengan lawan jenis loh. Nah, ini sudah mulai nih. Makanya di masa usia 10 sampai 12, anak sudah mulai ingin berteman dengan lintas jenis kelamin. Nah, ini bagaimana nih menghadapinya? Nah, itu kan ada ya, ada ininya ya, apa ada ilmunya gitu. Makanya ini guru harus tahu nih tentang usia-usia apa namanya anak sekolah dasar, terutama guru SD karena kan Anda nanti mau jadi guru SD atau MI ya. Oke ya, secara garis besar lagi-lagi saya ingin memperlihatkan lagi ya. Dan mungkin ini video terakhir lah ya, karena banyak video sebenarnya yang ingin saya berikan. Nanti kan setelah masa anak-anak ini masuk ke masa remaja dan dewasa. Nah, untuk masa remaja dan dewasa, Anda nanti bisa lihat aja langsung ya di video YouTube ya. Dan saya sudah sematkan linknya ya. Nah, ini untuk terakhir nih, masa anak-anak, saya ingin memperlihatkan seperti apa masa anak-anak itu secara garis besar. Oke, kita lihat videonya. Oke ya, sudah terlihat ya? Oke.
Oke, itu secara garis besar ya usia sekolah dasar ya atau usia anak-anak akhir ya, 6 sampai 12 tahun. Oke, seperti itulah, apa namanya, masa pertumbuhan ya dan perkembangan anak usia 6 sampai 12 tahun. Nanti secara spesifiknya saya akan memberikan tugas kepada Anda, tugas kelompok, setelah video yang ini ya, nanti saya akan tampilkan seperti apa tugasnya. Oke, kita masuk ke masa remaja. Nah, yang tadi saya katakan nanti Anda lihat saja di YouTube ya, ini saya akan share juga PowerPoint-nya kepada Anda secara garis besar, ada juga videonya, banyak sebenarnya. Masa remaja ini juga, patut Anda ketahui sih walaupun Anda nanti jadi guru SD atau MI, saya rasa Anda wajib juga ya mengetahui masa remaja gitu kan. Mungkin Anda punya adik ya yang remaja kan, atau mungkin Anda nanti bersosialisasi di lingkungan, apa namanya, rumah gitu kan dan otomatis kan, Anda nanti berhadapan dengan orang-orang dan mungkin di situ ada remaja begitu. Jadi ya sebagai pengetahuan ya jelas ya Anda juga harus tahulah tentang ini ya. Masa remaja juga disebut dengan masa pubertas dan ini, kalau lihat di buku ini karena sepertinya ini memang ahlinya psikologi remaja ya, di sini banyak sekali ya hal-hal yang berkaitan dengan remaja ya. Silahkan kalau Anda tertarik, Anda juga bisa lihat ya di buku ini ya, sumber utama. Jadi masa ini disebut juga dengan masa pubertas ya, di mana, masa peralihan anak-anak ke dewasa. Dan ini sebenarnya masa yang sangat-sangat, apa ya, kalau menurut saya sih challenging lah gitu, karena di masa ini, apa ya, seseorang ya atau remaja itu ya masa di mana, kegalauan itu terjadi ya, kemudian, emosional meningkat ya, kemudian apalagi ya ada banyak hal lah pokoknya secara garis besar, perubahan fisik dan mental itu tumbuh pesat di usia remaja ini gitu. Oke ya, next ya, nanti, silahkan Anda lihat YouTube-nya, videonya berdasarkan link yang sudah saya sematkan, dan yang terakhir adalah masa dewasa. Nah, Anda ini kan usianya berapa ya? 18 apa 19 ya? Mungkin sekitar itu ya? Itu Anda sudah masuk ke dewasa ya? Anda sudah bukan remaja lagi. Jadi, sebenarnya Anda sudah masuk ke dewasa. Nah, di sini dikatakan masa dewasa itu kurang lebih, sejak usia 21 tahun. Sebenarnya ini kan banyak perbedaan pendapat ya. Ada juga yang mengatakan bahwa, 18 tahun juga sebenarnya itu sudah masuk ke dewasa gitu. Cuma dewasanya dewasa awal gitu. Jadi dewasa ini dibagi-bagi lagi, ada dewasa awal, dewasa tengah, dewasa akhir. Dewasa awal ya 18 sampai 25 kurang lebih ya. Kemudian dewasa tengah itu 35 sampai 40 itu saya nih. Saya udah masuk ke dewasa tengah nih dan mungkin Anda sudah masuk ke dewasa awal ya kalau usia Anda 19, 20 lah kayaknya. Kemudian, masa dewasa akhir 65 tahun ke atas. Nah, di masa ini, eee, bisa dikatakan ya masa ini adalah masa yang paling lama dalam rentang kehidupan manusia, ya. Karena memang kalau dilihat dari kuantitas juga ada orang yang usianya sampai 100 tahun, bahkan sampai 120 ya, gitu. Jadi masa dewasa itu memang masa yang bisa dikatakan paling lama dalam rentang kehidupan manusia. Nah, masa dewasa ini, apa ya, ada banyak pengertiannya ya. Ada juga yang mengatakan tadi masa yang dimulai sejak usia 21 gitu ya. Ada juga yang mengatakan masa, yang dimulai sejak usia 18 tahun ke atas. Kemudian ada juga yang mengatakan masa dewasa ini adalah masa dalam diri individu yang dianggap, matangnya kognitif, afektif, dan psikomotor ya, itu juga gitu ya. Anda tahu ya kognitif, afektif, dan psikomotor ya, sudah tahu ya. Kognitif itu aspek pengetahuan gitu ya, atau aspek berpikir, afektif itu aspek rasa atau aspek sikap, dan yang terakhir psikomotorik itu aspek gerak ya. Nah, itu matang di usia dewasa ini, sangat-sangat matang, sudah matang. Bahkan sudah tidak berkembang sih. Kalau tinggi juga kan, nah kayak saya nih ya, saya udah usia tengah, dewasa tengah itu nggak mungkin tinggi lagi gitu. Nah usia ya, kemudian gigi juga kan tidak mungkin tumbuh lagi ya gitu. Nah seperti itu ya. Jadi memang di masa dewasa ini ya, itu sudah matang kognitif, afektif, psikomotoriknya. Dan juga masa ini juga ya tadi yang dikatakan, masa yang bisa dikatakan masa yang paling, lama dalam rentang kehidupannya.
Seperti apa masa dewasa ini? Saya berharap Anda membaca buku ini ya, lagi-lagi. Tetapi secara garis besar saya juga sudah menyematkan seperti apa masa dewasa itu di channel video YouTube ini. Ada 3 ya, yang tadi masa dewasa awal seperti apa, dewasa akhir seperti apa, dewasa, tengah seperti apa. Oke ya, itu tambahannya masa remaja dan dewasa gitu, karena pada dasarnya tadi saya sebenarnya berharap, bahkan yang nanti saya akan menugaskan setelah ini, Anda harus, mempelajari lebih dalam lagi tentang masa anak-anak, masa usia sekolah dasar, di mana masa itu adalah masa yang perlu atau wajib diketahui oleh Anda, karena Anda akan menjadi guru sekolah dasar atau MI. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-6 ini ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan ya. Dan, setelah ini tolong disimak seperti apa namanya, tugas kelompoknya, oke ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPT bisa di-download ya di LMS Innos.